يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ikhwati wa akhwati fillah, wafaqanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Dalam kehidupan di dunia ini kita harus sadar bahwa kita sedang dalam perjalanan yang dipaksakan. Tidak ada orang yang bisa menolak untuk tidak berjalan. Kita seakan berada di gerbong, dan gerbong tersebut berjalan di atas rel. Siapapun yang ada di gerbong tersebut, dia harus berjalan menuju suatu tujuan. Inilah hakikat kehidupan manusia di dunia ini. Mereka dipaksa untuk berjalan sampai pada kehidupan berikutnya, kemudian kehidupan berikutnya, kemudian setelah itu ada yang sampai ke surga Allah, ada yang masuknya ke neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada yang bisa meminta untuk berhenti dari perjalanan ini. Kita semuanya sedang berjalan menuju akhirat. Kita harus menyadari hakikat ini agar kita benar-benar mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Di dunia tidak akan lama. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melampaui umur ini. Kehidupan di dunia hanya sebentar. Makanya gunakan sebaik-baiknya untuk persiapan kehidupan akhirat kita yang akan selama-lamanya. Jangan sampai kita malah mementingkan kehidupan dunia ini kemudian melupakan kehidupan akhirat. Kita diciptakan adalah untuk kehidupan akhirat, bukan untuk kehidupan dunia. Dunia hanya jalan saja menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan tujuan ibadah adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dirasakan oleh manusia ketika mereka di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari bekal di kehidupan dunia ini. Karena memang kita tidak akan lama di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita? Kita harus tanya diri kita. Coba ya kita muhasabah. Kalau pada hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah cukup bekal kita? Kalau belum, ya maka kita harus introspeksi. Kita harus ubah kehidupan kita. Ya ikhwan, wa ya akhwat, kalau misalnya ada orang
yang menguasai seluruh dunia ini, dia saja. Kemudian setelah itu umurnya sampai 200 tahun. Umurnya sampai 200 tahun. Dan semua kenikmatan dalam dunia ini dia rasakan. Setelah itu masuk neraka. Ada gunanya yang seperti ini? Tidak ada gunanya. Karena hanya sebentar dan di neraka selama-lamanya. Padahal ini hanya khayalan. Tidak ada orang yang menguasai dunia seisinya. Tidak ada. Tidak ada orang yang merasakan semua kenikmatan di dunia ini. Dan saya belum pernah mendengar ada orang umurnya 200 tahun. Kalaupun ini ada, maka kalau dia masuk neraka, kenikmatan tersebut semuanya tidak ada gunanya. Ada sebuah hadis ya yang menjelaskan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil satu orang. Satu orang ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah celupkan ke neraka. Satu celupan. Setelah dicelupkan langsung diambil lagi. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini? Orang ini mengatakan, demi Allah tidak pernah. Kenikmatan-kenikmatan yang dia nikmati selama di dunia, akhirnya hilang semuanya. Hanya satu celupan. Bagaimana kalau 3 celupan? Kalau 10 kali celupan? Kalau selama-lamanya di neraka bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil orang yang paling sengsara di dunia. Yang paling sengsara, tentunya bukan kita. Ada orang yang jauh lebih sengsara dari kita, akan diambil oleh Allah, dicelupkan ke surga Allah. 1 kali celupan. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Orang ini mengatakan tidak pernah. Dan dia bersumpah demi Allah tidak pernah. Kesengsaraan kita di dunia ini ya hanya sementara. Sebagaimana kenikmatan kita di dunia ini hanya sementara. Dan semuanya akan terlupakan. Orang-orang yang di neraka ketika ditanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka ditanya, berapa tahun kalian hidup di dunia? Berapa tahun kalian hidup di dunia? Apa jawaban mereka? Kami hanya hidup sehari atau bahkan kurang dari sehari. Tidak ada gunanya kenikmatan di dunia kalau nantinya di akhirat kita sengsara. Makanya kita harus perhatikan akhirat. Ya, dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, banyak orang yang mengejar akhirat, dunia mengikutinya. Dan beliau mengatakan lagi, dan aku tidak melihat orang yang mengejar dunia kemudian mendapatkan akhiratnya. Makanya kejarlah akhirat. Kejarlah kemuliaan akhirat. Kemuliaan dunia akan mengikuti kita. Ustadz, ada orang yang mengejar akhirat tapi memang ternyata sengsara di dunia. Kalaupun kenyataannya seperti itu, dengan kemuliaan akhirat sudah cukup. Tapi kenyataan tersebut yang tidak akan ada.
tidak akan ada orang yang mementingkan akhirat kemudian Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Karena Allah sudah jamin, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun orangnya yang dia melakukan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, kecuali kami benar-benar kami benar-benar akan menjadikan kehidupan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nantinya di akhirat kami benar-benar akan memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amalan-amalan dia. Allah sudah jamin seperti ini. Maka jangan sampai syaitan memberikan ketakutan kepada kita. Kalau kita jadi orang yang saleh, nantinya akan sengsara. Syaitan selalu memberikan bisikan seperti itu. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan syaitan itu selalu mengancam kalian dengan kefakiran dan selalu memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan iming-iming. Iming-iming apa? Ampunan darinya dan karunia yang luas. Ini kontradiksi sekali antara syaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan siapa yang kita dengarkan? Jangan berpikir bahwa kita bisa keluar dari dua kemungkinan ini. Manusia itu tidak bisa keluar dari dua kemungkinan ini. Kalau dia hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bebas dari penghambaan diri kepada syaitan. Sebaliknya, kalau dia melepaskan diri dari penghambaan kepada Allah, maka dia pasti menjadi hambanya apa? Hambanya syaitan. Tidak ada yang di tengah-tengah. Kita ini hamba. Ada dua kemungkinan, kita hambanya Allah ataukah hambanya syaitan. Tidak ada kemungkinan ketiga. Maka silahkan memilih dua kemungkinan tersebut.